Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca doa dulu. Isti'adah dan doaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Teman-teman bisa sambil membuka bukunya ya di halaman 27. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menyanyikan notasi lagu sesuai tinggi rendah nada. Sumber daya alam. Apa sih pengertian dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang terdapat di daratan maupun perairan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang nilai ekonominya tinggi. Apa aja ya contohnya? Nah, sumber daya alam ada yang berasal dari daratan dan perairan. Apa ya contoh sumber daya alam yang ada di daratan? Nah, yang pertama, teman-teman lihat ada tanaman apa ya ini? Ya, betul, ini adalah padi. Padi kita manfaatkan untuk menjadi beras, kemudian kita makan menjadi nasi. Yang suka teman-teman makan tuh di rumah. Kemudian ada apa ya di gambar ini? Ya, betul, sayuran. Selain padi, ada pula sayur-sayuran. Nah, di gambar ini contohnya adalah kol, sayur kol. Nah, teman-teman bisa mencari tahu ya sumber daya alam apa lagi ya yang berasal dari daratan. Kemudian kita ke sumber daya alam yang berasal dari perairan. Wah, teman-teman bisa melihat ya, kalau di perairan pasti ada ikan. Kemudian ada terumbu karang, ada plankton, ada gurita, dan sebagainya. Ada pula ini nih, apa ya ini? Ada yang tahu? Ya, betul, ini adalah rumput laut. Biasa dimanfaatkan menjadi agar-agar. Kemudian rumput laut yang suka kalian makan di sushi. Nah, itu dia sumber daya alam yang berasal dari daratan dan perairan. Sebelum kita membahas tentang 5 daerah penghasil garam di Indonesia, garam merupakan sumber daya alam yang berasal dari perairan selain ikan, terumbu karang, dan rumput laut yang sebelumnya kita bahas. Kemudian ada 5 daerah penghasil garam di Indonesia.
menurut data tahun 2015. Yang pertama ada dari Kota Cirebon. Kota Cirebon menghasilkan sebanyak 435.000 ton garam pada tahun 2015. Sedangkan daerah Indramayu sebanyak 317.000 ton. Daerah Sumeneb, Madura 236.000 ton. Daerah Pati 381.000 ton. Dan daerah Sampang Madura 399.000 ton garam per tahun. Nah, ada kuis nih teman-teman. Mengapa Madura disebut sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia? Bu Putri kasih waktu ya untuk teman-teman menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman sudah selesai menjawab ya. Yuk kita bahas kenapa ya Madura disebut sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia. Ya, betul ya kalau teman-teman ada yang menjawab karena adanya 2 daerah penghasil garam terbesar. Daerah manakah itu? Yang tadi kita bahas loh. Ini dia daerah Sampang dan Sumeneb, Madura. Selanjutnya kita ke pembahasan manfaat sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewan. Kemudian untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Yang ketiga, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang terakhir, sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Teman-teman bisa melihat contoh manfaat sumber daya alam yang lain di internet ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Selanjutnya kita ke pembahasan tempo lagu. Apa sih tempo lagu? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, tanda tempo juga ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah tempo cepat, disebut juga allegro, nesto, vivace. Itu adalah istilah dalam musik yang menunjukkan tempo itu adalah tempo cepat ya. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Kemudian ada tempo sedang. Istilahnya adalah moderato, andante, dan andantino. Kemudian ada tempo lambat. Istilahnya adagio, largo, dan lento. Nah, di sini ada lirik lagu Desaku Yang Kucinta. Tadi kita sudah belajar tentang tempo suatu lagu. Nah, tempo dari lagu Desaku Yang Kucinta adalah ya, betul, moderato. Ada di sini sebelah kiri atas lagu. Moderato berarti menunjukkan bahwa lagu Desaku Yang Kucinta dinyanyikan dengan tempo. Ya, betul, lagu Desaku Yang Kucinta dinyanyikan dalam tempo sedang. Silakan teman-teman simak ya lagu Desaku Yang Kucinta.
Kita sekarang sudah berada di refleksi. Ada pertanyaan nih teman-teman. Apa nama sumber daya alam pada gambar ini? Nah, teman-teman perhatikan ya, gambar apa sih ini? Jangan lupa, setiap refleksi, teman-teman tulis di kolom tanggapan sebagai tanda kehadiran ya. Jika teman-teman sudah tahu apa nama sumber daya alam pada gambar ini, soal berikutnya, apa manfaat sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan masyarakat? Pada gambar ini, apa sih manfaat dari tanaman yang ada pada gambar ini? Silakan teman-teman jawab. Selanjutnya, menurut teman-teman, bagaimana jika sumber daya alam tidak dijaga dan dilestarikan? Apa sih yang akan terjadi? Silakan teman-teman jawab ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan kita ya. Amin. Semoga teman-teman tetap semangat ya belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini di rumah. Yuk teman-teman, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa masuk sekolah lagi ya. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Dadah.